Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan bahas tafsir dari surah As-Saff ayat yang ke-10 sampai ke-14. Surah yang sebagian besar kita mungkin jarang ya menghafal surah ini, tetapi para penuntut ilmu ini termasuk yang suka menghafal surah ini karena banyak sekali pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya orang-orang yang beriman. Pada surah ini Allah Subhanahu wa taala pada surah ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti kita nih termasuk orang-orang yang beriman. Khitabnya kepada kita. Makanya surah ini masuk dalam kategori surah Madaniyah. Surah-surah yang memang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, terhadap suatu bisnis, suatu perdagangan. Di sini Allah ngajak kita untuk berbisnis. Mau enggak kamu dengan saya, kata Allah, dengan Allah berbisnis. Jadi Allah ngajak kita berbisnis. Yang namanya bisnis itu ada yang kita kasihkan, ada yang kita dapat. Seperti itu. Namanya dagang, kita jual apa, kita dapat apa. Itu yang namanya dagang. Di sini adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mau enggak berdagang dengan Allah? Dapatnya apa? Tunjikum min adzabin alim. Kalau kalian mau berdagang, Allah akan ngasih, yaitu selamat dari azab yang pedih. Tunjikum min adzabin alim. Ini salah satu keuntungannya. Keuntungannya adalah engkau selamat dari azab alimun yang pedih. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua turunan keimanan harus kita yakini adanya. Orang-orang yang beriman, dia meyakini bahwa hidup tidak hanya sekedar hidup, bahwa nanti akan ada kehidupan setelah kematian, dan bahwa kematian adalah gerbang menuju kehidupan yang lebih besar lagi, dan bahwa nanti dalam kehidupan yang berikutnya hanya ada akan dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Hanya itu yang kita miliki. Yang apa? Kesempatannya ada dua. Masuk surga atau masuk neraka. Dan pasti orang-orang yang beriman, siapapun dia, pasti akan ketika ditanya, kamu mau masuk surga apa neraka? Pasti jawabnya, saya mau masuk surga Allah. Itu orang-orang yang beriman. Harapannya adalah selamat nanti dari azab yang pedih di neraka. Dan siapapun orang yang beriman, dia tidak mau untuk masuk ke dalam neraka. Ini keyakinan yang pasti, bahwa setiap orang yang beriman punya keyakinan seperti ini. Makanya ketika orang-orang yang beriman itu
melakukan kemaksiatan seolah-olah dia tidak yakin terhadap adanya azab yang pedih itu. Di sini Allah mengajak kita, mau enggak engkau berdagang, ya tijarah, ya berdagang yang dapat menyelamatkan dari azab yang pedih. Iman tidak hanya sekedar ucapan, tetapi iman butuh bukti. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan mengira ditinggalkan setelah dia beriman sementara mereka tidak diuji untuk mengetahui mana orang yang jujur dalam ucapannya dan mana orang yang dusta. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka sehingga diketahui mana yang jujur dalam keimanannya dan mana yang dusta. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini penting karena banyak orang yang mengaku beriman tetapi hanya sekedar pengakuan saja. Karena al-iman itu al-qaulu bil lisan, ya, wa tasdiqu bil janan wal amalu bil jawarih. Iman itu ucapan dengan hati, pembenaran dengan ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan amal dengan anggota badan. Jadi ini masuk dalam 3 rangkaian iman. Tidak hanya sekedar dia bilang beriman, hatinya kufur. Ini orang-orang munafik. Tetapi dia buktikan iman, lisan, hatinya, dan perbuatannya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Ini menunjukkan kalau iman itu modal utama yang sangat besar sekali. Baru kerasa nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang enggak bawa iman, selesai sudah. Orang tidak memiliki iman, habis sudah. Walaupun dia memiliki apapun, kata Allah, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum," kata Allah. Mereka-mereka yang tidak beriman bertemu dengan Allah, seandainya mereka punya semua yang ada di muka bumi ini, wa mislahu ma'a, dan yang semisalnya, semuanya punya, liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah, agar bisa ditebus sehingga dia tidak diazab nanti di hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap remeh masalah iman. Para hadirin azani Allah wa iyyakum. Wal imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Di antara bentuk ketaatan adalah ketaatan ibadah, itu menambah keimanan. Salat bisa nambah keimanan. Zikir bisa nambah keimanan. Baca Quran bisa menambah keimanan. Duduk di majelis ilmu luar biasa, bisa menambah keimanan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini penegasan dari yang pertama. Yang kedua adalah engkau berjihad fi sabilillah, di jalan Allah dengan harta kalian dan jiwa kalian. Iman dan jihad, 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang beriman dia harus berjihad fisabilillah. Jangan dimaknakan jihad hanya sekedar perang melawan musuh, ya, karena di Indonesia kita nggak punya musuh. Alhamdulillah, ini negeri aman, ya, negeri aman. Berarti jihadnya dengan cara yang lain. Jihadun nafs, ya, jihadus syaitan, ya, jihadul munafik, banyak. Yang terakhir jihadul kuffar. Kita bertanya pada diri kita,
kita pernah nggak berjihad fisabilillah, bersungguh-sungguh ya mengerahkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan perlu kita sering bertanya. Kenapa? Karena jihad ini modal. Ya. Jihad ini modal utama yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Kalau para sahabat dulu jihadnya jihad perang, jihad kita. Kalau kita sekarang jihadnya adalah agar jihadun nafas, bisa mengalahkan diri kita, bisa mengalahkan syaitan, sehingga kita tetap istiqomah taat dalam situasi seperti ini. Ini situasi yang sulit bagi kaum muslimin. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Kata Allah, tidak hanya selamat dari azab yang pedih, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Makanya para hadirin, kebaikan itu menghapus dosa. Iman, jihad itu menghapus dosa kita. Ustaz, bagaimana cara saya menghapus dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya yang lalu? Taat. Innal hasana yudhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Subhanallah. Allah ampuni dan nanti Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang keindahannya nggak bisa kita bayangkan. Dan ini iman, Pak. Ini masalah iman, sudah. Yakin apa tidak, sudah? Yakin dengan surga atau tidak? Itu saja. Ya. Karena banyak orang sekarang itu di keyakinan-keyakinan ini di syaitan itu melawan dengan apa? Dengan materi-materi. Manusia itu sekarang ditarik agar mereka selalu berpikiran, ya, bersikap, melakukan sesuatu sesuai dengan materi yang terlihat. Sementara perkara-perkara seperti ini diupayakan untuk dijauhi. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat yang baik di surga Adn. Zalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang nyata. Jadi Allah sebenarnya sudah memotivasi kita lewat firman-Nya ini. Ayo mari kita taat kepadanya. Ayo mari kita berjuang untuk taat kepadanya, karena butuh perjuangan. Subhanallah, ketika orang itu mau berjuang, maka Allah akan mudahkan dia untuk senantiasa taat. Pertamanya susah sekali ini, sholat subuh, bangun subuh susah, tapi dia mengalahkan dirinya. Walaupun berpayah-payah, besoknya susah, besoknya agak lumayan mudah, akhirnya otomatis Allah mudahkan. Mungkin kita merasakan seperti itu, Pak. Pertamanya susah kita sholat malam, susah sekali. Kita berjuang, ya, mengalahkan kantuk kita, wudu, sholat, walaupun cuma satu rakaat, 2 rakaat, tidur lagi. Besoknya dimudahkan, terus dimudahkan sampai akhirnya luar biasa. Sangat mudah sekali. Itu pahala bagi ketaatan adalah ketaatan yang lain. Pahala bagi dosa bagi kemaksiatan adalah kemaksiatan yang lain. Maka ketika seorang itu mudah untuk taat, dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Setelah sholat dia berkeinginan untuk berinfak, kemudian mudah sekali berziarah kepada saudara-saudara, kemudian luar biasa banyak sekali ketaatan-ketaatan yang Allah mudahkan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan yang lain, ya, yang akan didapatkan perkara yang lainnya adalah nasrun minallah, pertolongan Allah. Ini disebutkan oleh para ulama, ini adalah pahala yang disegerakan. Jadi
sesuatu yang akan kita dapatkan yang disegerakan sebelum mati. Nasrum minallah wa fathun qarib, dan kemenangan yang nyata. Ayat ini memang berbicara dalam konteks ketika menjelang Fathu Makkah. Ya, Fathu Makkah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada orang-orang atau para sahabat yang akan menuju Makkah. Tetapi lihat di sini Allah memerintahkan mereka untuk beriman dan berjihad. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah adalah dijaga. Orang-orang yang beriman dan berjihad, dia senantiasa dijaga oleh Allah dari perkara-perkara yang kotor, dari perkara-perkara yang dibenci. Selalu dijaga oleh Allah. Matanya dijaga, lisannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, semuanya dijaga oleh Allah. Itulah yang namanya pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.